Hai, kembali lagi ke podcast Mabar HMPS PAK bersama dengan aku, Grace dari cohort 2020 nih. Dan pembicara kita yang mungkin teman-teman udah pada kenal nih, yaitu Kak Theo Nababan. Boleh Kak Theo perkenalan diri? Hai semuanya, perkenalkan aku Theo Renaldi Nababan. Biasa teman-teman panggil dengan Theo saja atau Kak Theo. Dan aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2019 Teachers College UPH. Ya, oh iya teman-teman, pada podcast kali ini kita akan bahas satu topik yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu insecure, no way. Mungkin kita bakalan tahu bagaimana sih sebenarnya rasa insecure itu dan kenapa rasa insecure itu muncul dalam diri seseorang. Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa insecure? Aku punya pengalaman sih. Dulu tuh aku insecure banget karena aku nggak pintar bahasa Inggris. Aku juga insecure karena fisik aku. Aku dulu punya banyak jerawat di wajah. Aku tuh sering banget merasa nggak ada apa-apanya. Aku merasa nggak berharga, teman-teman. Oke, jadi di podcast kali ini kita akan bahas lebih dalam bersama Kak Teona Baban tentunya. So, stay tune di podcast kita dari awal sampai akhir supaya teman-teman dapat meaningful insight. Betul nggak Kak Teo? Betul, semoga ya. Oke. Nah, kita berangkat dulu nih dari kata insecure. Menurut Kak Teo sendiri, apa sih itu arti insecure? Oke, thank you Grace. Jadi teman-teman, Grace juga tadi sempat ya udah sampaikan di awal kalau topik insecure ini sangat relatable lah dengan kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa saat ini. Karena memang jadi problema yang cukup serius gitu, dan bahkan banyak orang yang tidak bisa melakukan kegiatannya, menyelesaikan perkuliahannya, tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya, berakibat buruk ke relasi, itu semua gara insecure. Nah, oleh karena itu seperti pertanyaan Grace tadi, yang pertama adalah apa sih sebenarnya insecure itu? Jadi teman-teman, aku juga sebenarnya bukan pakar yang memahami betul apa insecure ini, tapi berdasarkan informasi yang coba aku gali dan juga apa yang aku lihat fenomenanya, insecure ini adalah bersumber dari cara pandang teman-teman. Jadi mindset istilahnya, mindset seseorang, dan itu berasal dari dalam diri. Secure itu yang berasal dari kata di dalam bahasa Inggris artinya keamanan. Kalau ditambahkan in di depan jadi insecure berarti ketidakamanan. Jadi cara pandang yang salah yang akhirnya apa berpengaruh terhadap bagaimana kita menilai diri kita sendiri, hilangnya kepercayaan diri, hilangnya istilahnya self love sama self pride kita gitu. Ada istilah di dalam bahasa Inggris yang disebut dengan self esteem. Kalau self esteem kita itu sehat, maka kita akan menjadi pribadi yang baik, positif buat orang lain. Tetapi ketika self esteem kita itu low atau tidak sehat, itu akan berdampak buruk. Jadi insecure ini adalah salah satu penyebab dari terjadinya low self esteem. Maksudnya low self esteem ini adalah salah satu fenomena yang ada di dalam insecure. Itulah kira-kira. Jadi teman-teman boleh googling lagi sendiri, cari apa itu pengertian dari insecure, tapi big picture-nya itu ya. Jadi insecure itu berasal dari diri kita sendiri sebenarnya, cara pandang kita yang salah tentang diri kita, kemampuan kita, dan kemudian berpengaruh buruk. Dan kita seolah-olah menjadi gagal untuk menjadi sesuatu yang sebenarnya kita sendiri bisa perkecil standar tersebut, seperti itu. Ya, betul banget. Jadi kita juga nggak boleh jadiin orang lain gitu ya, Kak. Jadi orang lain itu bukan standar untuk menilai diri Iya, kita. betul. Oke, nah, terus Kak Theo, kenapa sih sebenarnya rasa insecure itu muncul dalam diri seseorang? Oke, jadi penyebab insecure ini teman-teman sangat banyak sekali. Faktor dari insecure ini banyak sekali, tapi kita akan bagi menjadi dua ya faktor insecure. Faktor insecure itu
dilihat dari segi internal dan juga faktor dari eksternal. Faktor internal ini biasanya lebih berpengaruh. Artinya faktor internal ini ya memang dari dalam diri kita sendiri. Segala sesuatu yang sifatnya dari diri kita sendiri, yang mengubahnya adalah diri kita. Dan ironinya justru yang bersifat dari dalam diri sendiri ini yang paling susah untuk kita ubah. Padahal itu berpengaruh terhadap bagaimana kita meresponi faktor eksternal. Jadi faktor internal juga berkaitan terhadap faktor eksternal. Faktor internal adalah teman-teman mungkin pernah mengalami yang disebut dengan rasa sakit hati. Teman-teman mungkin pasti pernah mengalami rasa tidak percaya diri, tapi dia lebih kepada minder untuk bergabung dengan kelompok tertentu, minder untuk bergaul dengan orang-orang tertentu. Nah, itu bersifat internal, teman-teman. Ada sesuatu hal yang membuat teman-teman merasa tidak layak berada di posisi atau berada di lingkungan tertentu, tidak layak untuk melakukan sesuatu hal atau mengerjakan sesuatu hal. Jadi yang berasal dari dalam diri sendiri ini itu juga dapat diakibatkan oleh faktor eksternal. Nah, sesuatu hal ini yang saya sampaikan tadi, ada sesuatu hal dari dalam diri kita sendiri yang menimbulkan rasa pahit, rasa sakit, itu bisa juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi faktor eksternal itu dibagi menjadi beberapa hal, tapi yang paling besar itu adalah pengalaman buruk. Ketika kita mungkin ditolak oleh kelompok tertentu, atau mungkin ketika kita dibully oleh orang-orang tertentu, kemudian ketika kita tidak dihargai oleh orang-orang tertentu, pengalaman-pengalaman dari eksternal tersebut membuat internal kita jadi rusak, membuat internal kita menjadi tidak sehat, dan itu berdampak kepada security kita, yang akhirnya menyebabkan terjadinya rasa insecure, seperti itu. Oke. Nah, thank you Kak Theo buat penjelasan dari kenapa sih rasa insecure itu muncul. Nah, terus kan Kak, kita kan tahu kalau setiap manusia itu adalah unik dan spesial kan Kak. Yes. Lalu Tuhan juga ciptakan kita juga sebagai manusia adalah image of God. Tapi kadang kita merasa insecure, merasa nggak aman, ya kan? Yang seperti Kak Theo bilang tadi, merasa tidak aman. Lalu menurut Kakak, dampak dari rasa insecure itu sendiri apa ya Kak? Oke, dampak dari insecure ini sendiri kita akan bagi 3 ya teman-teman ya. Jadi menurut saya pribadi ketika menjelaskan sesuatu alangkah lebih baik ketika dipilah-pilah. Jadi teman-teman bisa lebih mudah untuk memahaminya gitu. Dan lagi disclaimer, saya bukan pakar yang memang benar-benar memahami topik ini, tapi saya coba kumpulkan apa yang saya pelajari dan berdasarkan pengalaman pribadi seperti itu dan fenomena yang bisa saya saksikan di sekitar saya. Jadi dampak dari insecure ini pertama adalah dampak untuk diri kita sendiri. Yang kedua dampak dari diri kita untuk orang lain. Dan yang terakhir itu adalah dampak dari diri kita untuk sang pencipta gitu. Jadi kita perlu tarik ini dari segi keimanan juga, karena tidak bisa dipungkiri kita adalah manusia holistis yang mana punya akal budi, pikiran, spirit, roh, dan kita juga mempunyai fisik atau raga gitu. Jadi itu secara holistis ada dalam diri kita manusia. Artinya kita juga perlu coba ambil ke ranah sana gitu. Pertama adalah dari dampaknya untuk diri kita sendiri. Jadi teman-teman, ada satu momen ketika kita sudah insecure, kita stuck. Stuck itu istilahnya kayak nyangkut gitu. Nyangkut, orang-orang mungkin sebutnya mampet seperti itu. Itu membuat kita tidak bisa maju kepada satu hal yang lebih bagus, kepada sesuatu hal yang lebih positif. Kita lebih cenderung berhenti di satu titik dan kita tidak mau melanjutkan lagi sampai ke titik berikutnya yang mungkin lebih baik dan lebih istilahnya lebih memancarkan siapa kita sebenarnya. Tapi karena sudah terlanjur ada insecure, dampaknya adalah kita stuck di satu momen. Kita akhirnya berhenti, kita stop, dan kita tidak mau mengembangkan potensi apa yang ada dalam diri kita. Jadi dampak ke diri sendiri adalah kita tidak bisa mencapai apa yang sudah seharusnya bisa kita capai gitu. Maksudnya kita mungkin sudah pikirkan ada beberapa hal yang ingin kita capai, tapi karena insecure kita cukup tinggi, itu membuat kita stuck,
dan akhirnya target itu tidak tercapai dan bahkan potensi dalam diri kita tidak berkembang. Itu untuk diri sendiri. Ya teman-teman mungkin bisa tahu lah ya secara nggak langsung kalau stuck moment itu ketika kita stop tidak berkembang, ya teman-teman pasti tahu dampaknya apa. Ya kita menjadi semakin rendah diri, orang lain semakin mengecilkan kita, orang lain semakin menganggap kita rendah karena kita memang tidak mau berkembang. Gitu. Kemudian yang kedua adalah dampak ke eksternal ke orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi orang yang memiliki insecure yang tinggi cenderung menghindari orang-orang yang menurutnya lebih tinggi darinya, orang-orang yang lebih baik darinya, orang-orang yang lebih pintar darinya, orang-orang lebih cantik dari dia, orang-orang yang lebih istilahnya lebih keren dari dia, orang-orang yang lebih kaya dari dia. Biasanya orang-orang yang seperti ini, yang insecure-nya sudah tinggi, itu akan cenderung menghindari komunitas tersebut atau orang dengan kemampuan yang menurutnya lebih dari dia. Kenapa saya coba sebutkan ini? Karena memang saya pernah melakukannya. Saya mencoba menjauh dari orang yang menurut saya lebih dari saya. Dan ternyata itu berdampak sangat negatif. Di mana kita menjadi tidak bisa membangun relasi yang sehat dengan orang lain. Kita menjadi tidak autentik, teman-teman. Kita cenderung menutupi apa yang sebenarnya ada di pikiran kita dengan ya topeng senyum. Kita jadi semakin pandai menunjukkan kepalsuan. Jadi itu sangat tidak sehat. Relasi yang seperti itu tidaklah baik. Itu adalah dampak dari insecurity sendiri. Kemudian adalah kita menjadi terlalu banyak meminta pendapat orang lain dan itu membuat orang lain tidak nyaman. Ketika rasa insecure sudah bergejolak di dalam diri seseorang, biasanya dia meminta validasi dari orang lain. Aku kayak gini gak sih? Aku kayak gini kan? Menurutmu kayak gimana? Jadi hal-hal tersebut cenderung mengganggu orang lain yang kita tanyakan pertanyaan itu. Dan akibatnya apa? Orang lain mengucilkan kita, orang lain tidak senang berteman dengan kita, relasi kita dengan orang lain semakin hancur. Jadi insecure ini dampaknya cukup besar sekali. Kemudian adalah kita tarik di dunia perkuliahan, dunia pekerjaan, dunia relasi, kita menjadi tidak profesional. Karena standar kita adalah standar orang lain. Akhirnya kita sering menyalahkan diri kita sendiri yang membuat pekerjaan kita tertunda, stuck moment tadi, membuat pekerjaan kita tertunda, kita tidak bisa berperforma dengan baik, orang lain kecewa terhadap kita. Dan itu merusak relasi kita dengan mereka. Kemudian dampak dari insecure terhadap relasi kita dengan Tuhan adalah ya semua rasa tidak bersyukur itu tentunya membuat kita semakin jauh dari Sang Pencipta. Ketika teman-teman sudah membatasi apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup teman-teman, secara tidak langsung teman-teman juga memutuskan relasi dengan Tuhan. Artinya teman-teman tidak mau membuka tangan untuk Tuhan bawa teman-teman pergi kemana. Untuk Tuhan membawa teman-teman semakin maju, semakin berkembang, semakin menjadi orang yang positif dan menjadi sumber berkat. Ketika insecure di dalam diri teman-teman sudah lebih besar dari rasa syukur, teman-teman perlu bertanya lagi, apakah relasi teman-teman dengan Tuhan, apakah masih relasi yang baik-baik saja? Artinya, ketika teman-teman lebih memilih untuk tidak bersyukur dan justru lebih memilih insecure, relasi kita dengan Sang Pencipta juga hancur di sana. Jadi teman-teman dampaknya cukup besar. Grace dan semua yang menyaksikan podcast ini, termasuk diri saya sendiri, insecure itu menggerogoti banyak aspek dalam hidup kita. Menghancurkan potensi dalam diri kita sendiri, kita stuck di satu momen berhenti, mampet, stop, tidak mau berkembang. Kemudian orang lain menjadi tidak senang dengan kita, orang lain melihat kita semakin kecil, mereka kecewa terhadap kita, dan tentunya relasi kita dengan Sang Pencipta semakin jauh, bahkan terputus. Jadi dampak insecure bisa menjadi sangat besar seperti itu. Yes, benar banget. Jadi teman-teman, kata Kak Teo tadi, rasa insecure kita itu tidak boleh lebih besar dari rasa syukur kita. Karena sering banget ketika kita insecure itu, kita kurang menyadari atau kita jadi kita jadi sulit untuk bersyukur atas kemampuan yang udah Tuhan kasih kepada kita. Kita jadi lebih sering menggerutu gitu, lebih sering mengeluh. Nah, terus Kak Teo, gimana sih cara mengatasi rasa insecure itu? Apalagi konteks kita dalam konteks sebagai seorang calon guru Kristen dan
Gimana sih Kak cara kita untuk meningkatkan rasa percaya diri? Silakan Kak Ted. Oke, ya. Thank you Grace buat pertanyaannya. Seperti biasa ya, di TC itu harus paket komplit katanya ya. Di Teachers College harus ada understanding dari head, kemudian ada heart, kemudian ada hand. Supaya dia lengkap dari responsif, reflektif, responsible. Itu menjadi 3 hal yang tidak bisa terpisahkan gitu dari kehidupan kita. Khususnya kita sebagai mahasiswa yang akan ujung-ujungnya menjadi guru Kristen, menjadi pendidik, menjadi educator untuk orang lain. Nah, jadi teman-teman ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, karena biasanya pengalaman pribadi itu lebih menggugah orang lain. Biasa kan seperti iklan kan, kalau teman-teman dengar iklan dari televisi, kurang yakin nih mau beli produknya. Tapi ketika teman-teman mendengarnya langsung dari teman kalian, mengatakan, wah aku udah pakai produk ini, hasilnya luar biasa, kamu bisa lihat. Teman-teman lebih terpengaruh gitu. Jadi ini berdasarkan apa yang memang sudah saya alami dan saya kerjakan. Supaya lebih menggugah ke teman-teman, dan teman-teman kalau mau dicoba, dilakukan silahkan, tapi kalaupun tidak, teman-teman bisa kenali diri teman-teman sendiri dan lakukan apa yang menurut teman-teman cocok. Jadi sejak SD rasa insecure saya itu sebenarnya sudah ada. Dimulai dari ketika orang-orang, teman-teman saya cukup sering mengejek saya. Teman-teman yang mengenal saya di dunia perkuliahan, kehidupan asrama, yang sudah mengenal secara langsung, ya mungkin teman-teman bisa melihat saya sedikit berbeda dari teman-teman yang lain, pria umumnya gitu. Dimana cowok itu macho, tidak lembut gitu. Tapi kan kita tidak bisa menyalahkan orang lain ketika, khususnya laki-laki, ketika mereka lebih lembut, ketika mereka tidak seperti laki-laki pada umumnya menurut orang lain gitu. Jadi teman-teman, itu adalah salah satu hal yang cukup membuat saya insecure. Saya sering diejek oleh teman-teman saya berbeda dari mereka, saya diejek bencong dan sebagainya. Itu tentunya adalah salah satu hal yang membuat saya sangat rendah diri gitu. Bahkan ketika saya sudah bersama dengan saudara saya berjalan ke sekolah, terus sampai di sekolah, ada aja siswa-siswa yang sangat jahat, itu langsung mengumpat hal itu kepada saya, padahal kondisinya masih pagi hari. Saya nyampe di sekolah dengan saudara saya, terus di sekolah langsung disambut dengan umpatan seperti itu. Itu tentu bukanlah hal yang lucu dan bukanlah hal yang menyenangkan, melainkan hal yang sangat membuat seorang anak SD itu bisa hancur, maksudnya bisa menjadi sangat tersakiti gitu. Namun saya percaya bahwa ketika kita diejek oleh seseorang, kita dibully, itu karena kita punya nilai lebih dari mereka. Ingat itu teman-teman. Ketika ada seseorang yang mengejek teman-teman, membuli, terlepas itu kekurangan atau bagaimana, pasti secara nggak langsung orang itu tidak nyaman dengan satu kelebihan yang teman-teman punya. Dan itu yang selalu saya tanamkan. Meskipun saya waktu itu masih tingkat sekolah dasar, tapi saya juga sudah cukup sering ngobrol dengan guru. Saya menjumpai guru saya, wali kelas saya. Mungkin saya berbeda dari anak-anak lain ya, karena memang itu saya menjadi sedikit lebih komunikatif. Padahal masih SD waktu itu, masih kelas 4. Saya datangi guru saya, terus saya bilang, Pak, saya suka diejek kayak gini, saya cerita gitu. Dan akhirnya bapaknya mengajak saya untuk join di kelas ekstrakurikuler. Saya ikut ekstrakurikuler di bidang lingkungan, bahasa Inggris, saya masuk kursus bahasa Inggris, saya masuk kursus sains, dan saya mewakili sekolah saya untuk berlomba di bidang tersebut. Dan akhirnya saya sadar, oh talenta saya ada, talenta saya kalau dipakai, dikembangkan luar biasa gitu. Ya udah, saya fokus ke talenta saya tadi. Akhirnya di SD dengan umpatan-umpatan seperti itu, saya mungkin sempat merasa kecil, tapi akhirnya prestasi ini membuat saya lebih bersukacita, membuat saya lebih merasa saya berharga. Dan kemudian di SMP juga seperti itu, masih ada umpatan-umpatan dari orang lain, tapi saya nggak pedulikan. Akhirnya saya jadikan sebagai motivasi, saya fokus lagi di aspek tadi, public speaking, bahasa Inggris, lingkungan, sains, itu saya bawa ke SMP, dan ternyata betul saya bisa membanggakan nama sekolah saya lagi, membanggakan nama ibu saya, nama keluarga.
kemudian sampai di SMA juga kayak gitu, bahkan sampai di perkuliahan saya bisa masuk ke TC, jurusan bahasa Inggris lagi dan lagi di bidang yang sama karena memang talenta saya adalah itu. Nah, apa sih yang bisa teman-teman lihat dari cerita saya ini gitu? Itu baru satu aspek loh yang bisa membuat saya insecure. Aspek ketika saya berbeda menurut orang lain, berbeda dari laki-laki pada umumnya, lebih lembut, ada gemulainya. Dan itu membuat mereka mungkin melihat saya lebih hina, lebih kecil. Tapi itu tidak memadamkan apa yang ada di diri saya. Apa yang ada di diri saya, potensi saya itu tidak padam hanya karena pandangan orang tersebut. Nah, insecure yang kedua itu di bidang finansial, karena memang saya berasal dari keluarga ya ekonominya sederhana, pas-pasan gitu, seadanya. Kemudian yang kedua dari segi keharmonisan keluarga, keluarga saya bukanlah keluarga yang harmonis, yang cukup mungkin kita bisa lihat bagaimana sepasang ayah dan ibu mengurus anaknya dengan baik. Saya tidak berasal dari keluarga yang demikian. Justru ada satu hal yang teman-teman mungkin tidak perlu tahu lebih mendalam, tapi saya berasal dari keluarga yang broken home seperti itu. Tapi dengan adanya understanding, lagi dan lagi balik lagi ke mindset, karena kan insecure adalah akarnya di mindset. Dengan mindset yang memang fokus saya adalah mengembangkan potensi, akhirnya faktor-faktor yang membuat saya harusnya insecure itu padam. Karena rasa syukur saya lebih besar dari insecure. Rasa syukur dan insecure seperti ini misalkan. Tapi rasa syukur kita pupuk dengan menambahkan potensi, bersyukur setiap hari, mengembangkan potensi, bersyukur, mengembangkan potensi, bersyukur. Ini semakin turun dan ini lebih tinggi. Dan potensi ini terpancar lah. Ada prestasi yang ditorehkan, ada potensi yang semakin memberkati banyak orang. Wow, itu menurut saya luar biasa teman-teman. Dari cerita saya ini, teman-teman bisa saksikan bagaimana saya berproses dari sangat-sangat masih kecil ya waktu di SD ya, masih lugu waktu itu dengan umpatan-umpatan yang sangat menyakiti hati dari orang lain. Itu tidak membuat saya lemah gitu. Justru saya bangkit, cari potensi, fokus di sana. Wow, luar biasa. Saya bisa memberkati orang dan juga membuat diri saya tidak rendah di mata orang lain. Nah, teman-teman, kalian pasti punya talenta setidaknya satu. Setidaknya ada pasti. Mau itu bernyanyi, melukis, mengarang puisi, mengarang cerita, editor, buat poster, komika, atau mungkin komedi, atau mungkin drama, teater, semuanya. Teman-teman pasti ada talenta. Coba fokus ke satu talenta yang teman-teman punya, gali, dan fokus di sana. Teman-teman gunakan itu untuk mencapai titik di mana teman-teman akhirnya bisa sampai di puncak dan memberkati banyak orang lain. Teman-teman di TC mungkin melihat saya sebagai mahasiswa bahasa Inggris, wow bahasa Inggrisnya bagus, kemudian saya juga tutor, saya juga banyak orang yang cukup mengenal saya, tapi teman-teman inilah pentingnya podcast ini menurut saya cukup senang dengan diundang di podcast ini karena teman-teman bisa mengenal saya lebih dalam. Wow, ternyata Kak Theo ada story behind, ada cerita di balik dari dia sekarang. Ya meskipun saya belum bisa saya sebutkan saya orang besar, bukan, tapi setidaknya saya bisa memberkati orang lain melalui saya mengajar mereka dan juga berbagi cerita ke mereka. Dan menurut saya itu tuh luar biasa. Karena definisi sukses bagi saya sangat sederhana, adalah ketika kita bisa memperbaiki apa yang terjadi hari ini dan besok menjadi lebih baik lagi. Hanya sesederhana itu. Hari Rabu dan Kamis jangan sama. Ketika Rabu udah sedih, Kamis harus gembira. Itu definisi sukses yang paling sederhana menurut saya. Dan teman-teman bisa praktekkan itu gitu. Jangan fokus ke apa yang kamu pikirkan, orang lain pikirkan tentang kamu. Karena belum tentu orang lain itu memikirkan itu. Dan tidak perlu cari validasi dari orang lain. Validasi yang paling besar dampaknya berasal dari diri kita sendiri. Validation from your own self internally matter the most. Karena memang kita tidak akan bisa mencapai standar si A, B, C, D, E, F, G. Ini orang-orang yang di sekitar kita. Cukuplah kita punya satu standar dan itu standar diri kita sendiri. Standarnya apa? Lebih baik dari saya yang kemarin, bukan lebih baik dari orang lain. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Jadi
tidak sulit mengubah rasa insecure ketika teman-teman tahu membedakan apa itu rasa syukur dan apa itu tidak bersyukur. Karena insecure pasti terjadi karena memang kita tidak bersyukur. Ketika kita mampu bersyukur, kita fokus ke potensi kita bersyukur atas apa talenta yang Tuhan berikan, kita bersyukur dengan keberadaan kita ada di UPH saat ini atau dimanapun teman-teman berada, kita bersyukur untuk apa yang kita punya, itu membuat kita tidak lagi memikirkan apa yang kurang dari diriku, tapi apa yang bisa kukembangkan dari diriku, seperti itu. Jadi solusinya itu ya teman-teman dari pengalaman saya pribadi. Fokuslah ke potensi teman-teman, apa yang bisa kalian kembangkan, bukan apa yang kurang. Dan sukses kamu adalah ketika kamu lebih baik dari kemarin, dari diri kamu yang kemarin, bukan lebih baik dari orang lain. Yes, betul banget. Nah, mungkin teman-teman udah mulai terbuka ya pikirannya, yang tadinya sering ngerasa insecure, lihat podcast ini jadi makin meyakinin diri, jadi makin percaya diri. Kak Theo juga tadi kan udah cerita gimana pengalamannya teman-teman. Dan kita harus tanamkan kalau aku harus percaya diri nih, nggak boleh insecure. Nah, kita akan mengakhiri mabar ini. Ya, sedih banget ya, mabarnya udah mau diakhiri. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu nih teman-teman, closing statement dari Kak Theo. Silakan Kak Theo. First, don't push yourself too hard. Jangan terlalu menekan diri kamu berlebihan. Yang kedua adalah we are image of God. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Yang ketiga adalah you are beautiful just the way you are. Kamu itu indah hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Karena ketika kamu indah dengan menjadi orang lain, itu kamu copy paste. Yang ketiga adalah kesuksesanmu adalah ketika kamu berhasil lebih baik dari dirimu yang kemarin, dan bukan lebih baik dari orang lain. Jadi thank you so much untuk kesempatan ini. Teman-teman, kita semua sama-sama bergumul di bidang insecure, bahkan saya pun yang diundang sebagai pembicara masih memiliki rasa insecurity, tapi terlepas dari itu, kita sadar bahwa kita dimampukan setiap hari untuk terus bertumbuh, dan akhirnya berbuah. Ikuti saja prosesnya, jangan langsung lompat dari level 1 ke level 10. Level 1 dulu, level 2, level 3, baru nyampe ke level 10. Jangan langsung dari 1 ke 10. Thank you buat HMP, PAK sekali lagi telah mengundang saya di podcast ini. Sungguh luar biasa ketika teman-teman boleh melihat berkat Tuhan mungkin dari diri saya yang akhirnya membuat teman-teman terdorong untuk mengundang saya. Sebuah kehormatan yang besar bisa diundang oleh HMP PAK di podcast ini. Thank you buat Grace yang memimpin podcast ini dengan sungguh luar biasa. Dan thank you buat yang sudah menonton podcast ini. Dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus memberkati. Wah, thank you banget nih Kak. Kak Theo tadi udah sharing banyak pengalaman tentang insecurity. Karena biasanya insecurity itu adalah salah satu topik yang digandrungi ya Kak, oleh anak muda zaman sekarang nih, apalagi sebagai calon guru, kita tuh sering banget nih ngerasa nggak layak gitu Kak, yang merasa aku mampu nggak ya, aku bisa nggak ya, aku nggak sebagus dia gitu. Oke, jadi kiranya apa yang udah disampaikan oleh Kak Theo tadi bisa kita pahami dan juga bisa kita praktekkan teman-teman. Dan jangan lupa untuk sebarkan podcast ini supaya podcast ini juga bisa berguna dan bermanfaat serta jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Saya sebagai perwakilan HMP PAK ngucapin terima kasih, thank you banget buat Kak Theo yang sudah meluangkan waktunya. Jadi saya Grace Mareta Siahaan sebagai host Mabar dan Rinaldina Maban sebagai pembicara. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, teman-teman. Thank you semuanya. Sampai jumpa. Bye.